Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku grade 4. Apa kabar kalian hari ini? Udah siap untuk belajar ya nak? Oke, kalian masih belajar ketemu dengan Bu Ros. Kalian belajar sekarang kita di tema 3 buku kalian 4C, peduli terhadap makhluk hidup. Nah, hari ini kita masuk ke subtema 2 dengan pembahasan hewan di sekitar rumahku. Nah, muatan pelajaran hari ini adalah kita akan membahas muatan pelajaran IPA, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Sebelumnya, silakan kalian amati. Kalian pernah lihat atau tahu ini bunga apa namanya? Ya, ini namanya bunga Rafflesia. Ya, dan ini adalah orang utan. Bunga Rafflesia dan orang utan adalah dua makhluk hidup yang termasuk dalam kategori jenis langka atau hampir punah. Nah, kalian pernah nggak melihat hewan dan tumbuhan langka ini? Ya, oke. Ini bisa kita temui di Kebun Raya Bogor, ya. Sedangkan kalau orang utan ini dilestarikannya ada di Kalimantan, itu di Tanjung Puting, dan di Sumatera itu di Aceh, ya, di Gunung Luser, ya. Nah, apakah makhluk hidup tersebut perlu dilestarikan? Iya, benar. Ya, keduanya ini perlu dilestarikan. Kenapa? Agar supaya tidak punah, ya, dan nanti generasi-generasi penerus yang lain bisa tahu dan masih bisa melihat kedua jenis makhluk hidup ini, tidak hanya mengenalnya melalui gambar. Ya, ini juga bisa orang utan ini kalian bisa pernah lihat di mana? Ya, di kebun binatang. Siapa yang pernah ke kebun binatang? Nah, di kebun binatang ada orang utan. Kita bisa lihat orang utan, ya. Oke, senang nggak masih bisa tahu, oh orang utan tuh seperti ini. Jadi kita masih bisa melihat bentuk aslinya. Ya, makanya mereka harus dilestarikan supaya tidak punah. Nah, lalu bagaimana cara melestarikan hewan langka tersebut? Ya, yang pertama adalah tidak melakukan perburuan liar. Ya, tidak jadi supaya mereka bisa hidup dengan bebas. Dan yang kedua, melestarikan hewan langka di habitatnya. Tadi contohnya di kebun binatang, ya, atau di tempat asalnya, ya, seperti orang utan asalnya dari Kalimantan, harimau Sumatera di Sumatera, ya, gajah di mana? Ya, di Lampung, Waikambas. Terus apa lagi? Badak bercula satu, di mana pelestariannya? Ya, badak bercula satu dilestarikan di Ujung Kulon. Kemudian yang ketiga adalah membuat penangkaran hewan langka. Ya, penangkaran ini supaya hewan-hewan tersebut masih bisa berkembang biak dengan baik tanpa adanya gangguan atau tanpa diganggu. Contohnya penangkaran penyu di Kepulauan Seribu, ya. Oke. Yang keempat adalah membuat undang-undang. Ya, pemerintah harus membuat undang-undang untuk apa? Supaya para pemburu liar itu jera, mendapatkan sanksi atau hukuman atas perbuatan mereka. Lalu bagaimana peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam tersebut? Ya, contohnya nih ya, keseimbangan alam dan upaya pelestarian keberadaan hewan dalam kehidupan dapat menjaga keseimbangan alam. Ya, contohnya adalah ular dan tikus pada ekosistem sawah. Tikus bagi petani sangat merugikan. Kenapa? Karena memakan tanaman padi. Ya, jadi semakin banyak tikus di sawah, pertumbuhan padi akan berkurang. Ya, sehingga bisa jadi petaninya jadi gagal panen. Sedangkan ular sawah sangat membantu petani untuk mengurangi keberadaan tikus, sehingga pertumbuhan padi tetap subur hingga masa panennya. Jadi yang mana yang bisa membantu petani itu adalah ular sawah. Ya, yang merugikan petani itu adalah tikus. Jadi peran ular sawah ini sangat penting. Kenapa? Karena ular sawah berfungsi menjaga keseimbangan alam. Kalian perhatikan di rantai makanan di bawah ini, ya, lihat ada padi. Ini tikus sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen 2, ya, elang sebagai konsumen
puncak atau konsumen 3, dan ini jamur sebagai pengurai. Ya. Padi sebagai produsen, kenapa? Karena setiap jenis tumbuhan itu dapat mengolah dan membuat makanan sendiri. Jadi, dia tidak membutuhkan makhluk hidup lain untuk dia bisa tumbuh. Kenapa? Karena dia bisa mengolah dan membuat makanan sendiri. Sedangkan tikus sebagai konsumen 1, ya, dia sebagai pemakan produsen. Ya, tikus ini konsumen 1, maka dia sebagai pemakan produsen atau tanaman. Sedangkan ular sebagai konsumen 2, ya, ular ini konsumen 2 artinya pemakan hewan pertama. Ya, ular tidak langsung makan padi. Ular itu makan tikus. Si tikus itu konsumen pertama atau hewan pertama. Paham? Oke. Yang ketiga, elang sebagai konsumen ketiga. Elang ini bisa makan si hewan kedua, bisa juga makan langsung ke hewan pertama. Jadi kalau ularnya habis, maka si tikus belum bisa tenang. Kenapa? Masih ada si elang. Tapi kalau tikusnya habis, padinya bisa tumbuh subur, ya. Tikus habis, ularnya kelaparan, maka nanti ularnya mati. Ular yang mati atau ular berkurang, padi tumbuh subur. Ya, perannya di situ, ya. Sedangkan kalau ular yang tidak ada, tadi apa? Tikus tumbuh subur, padinya jadi berkurang. Nah, jadi perannya kalau tidak ada tikus, padi bisa tumbuh subur. Kalau tidak ada ular, padinya tumbuhnya berkurang. Karena apa? Karena tikusnya tumbuh atau semakin banyak pertumbuhannya. Nah, jamur di sini adalah sebagai pengurai terhadap elang yang sudah mati nanti, ya, jamurnya. Karena yang tidak ada yang makan elang, ya, setelah dia mati dimakan oleh jamur setelah menjadi bangkai. Setiap makhluk hidup memiliki peranannya masing-masing dalam menjaga keseimbangan alam. Jika keseimbangan alam terganggu, maka akan terjadi kerusakan lingkungan yang tidak seimbang, ya, seperti tadi yang Bros bilang, kalau ini tidak keseimbangannya terganggu, yang tadi tikusnya makin banyak, maka kerusakannya terhadap padinya pertumbuhannya berkurang, ya. Sedangkan kalau tikusnya berkurang, nah, maka apa? Yang untung apa? Padinya. Yang rugi, ya, yang rugi siapanya nih? Si ularnya karena kurang asupan makanan atau tidak mendapatkan makanan. Ya. Oke. Lanjut. Kita muatan bahasa Indonesia. Kata baku adalah kata yang penulisannya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Contoh kata baku di sini ada praktik. Kata tidak bakunya praktek, ya. Sedang kata baku itu praktik, tidak baku itu praktek. Aktif itu kata baku, tidak baku itu aktif. Karena itu kata baku, kata tidak bakunya karena. Daftar itu termasuk kata baku, kata tidak bakunya daftar. Nasihat itu kata baku yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, nasihat. Jadi kalau kita harus sesuai ejaan bahasa Indonesia itu bicaranya nasihat, ya, bukan nasehat. Apotik, ya, bukan apotek. Nah, apotek itu tidak baku, ya, yang benar itu apotik, ya. Apotek itu kata baku. Sedangkan kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah yang berlaku. Unsur penting pada kalimat efektif adalah ada subjek dan predikat. Subjek itu pelaku, predikat itu yang dilakukan atau kata kerjanya, ya.
Kalimat efektif menggunakan ejaan yang disempurnakan, EYD, dan pemilihan kata atau diksi yang tepat agar mudah dipahami. Contoh di sini ada kalimat efektif. Salman makan nasi. Salman itu subjek, makan itu predikat. Makan itu kan apa? Ya, kata kerjanya. Salmannya makan. Kerjanya ngapain? Makan. Nasi itu adalah objek. Objek itu yang dimakannya apa? Nasi. Kalau Salman makanan nasi, itu tidak efektif. Makanan ini termasuk apa? Ya, bisa jadi objek ya. Tidak ada kata predikatnya di sini. Sofia terjatuh saat berlari. Sofia itu subjek ya. Ini sebab akibat, terjatuh itu sebab akibat. Predikatnya apa? Kata kerjanya. Kenapa dia bisa jatuh? Karena dia berlari. Ya. Nah, kalau ini Sofia jatuh saat lari-larian. Ya. Lari-larian itu bukan termasuk dalam predikat. Oke, hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Apakah kamu punya hewan peliharaan? Yo, siapa yang punya hewan peliharaan? Oke, ada yang punya ikan, atau ada yang punya kucing, ya, ada yang punya kelinci peliharaannya. Nah, hak kewajiban kita apa sih terhadap hewan peliharaan? Ya, salah satunya yaitu satu, kita harus memberi makan dan minum setiap hari. Kalau punya hewan peliharaan, ya jangan lupa dikasih makan dan minum. Kenapa? Karena dia juga makhluk hidup sama seperti kita, perlu makan dan perlu minum. Yang kedua, kita harus merawatnya dengan baik, ya. Jangan dibiarkan begitu saja, ya. Artinya kotor hewannya, misalkan kucingnya kotor, nggak mau dimandiin. Yang ketiga, memberi kandang sebagai tempat tinggalnya. Contohnya, kamu punya misalkan ayam, atau pelihara ayam, atau pelihara kambing, atau pelihara bebek. Tidak diberi kandang, maka kambing atau ayamnya akan keliaran ke rumah warga. Rumah warga yang lain kotor. Kenapa? Karena si ayam itu buang pupuk sembarangan, ya kan? Iya, dia bisa mengotori rumah orang, ya. Yang keempat, membersihkan kandangnya. Jangan lupa kita harus membersihkan kandangnya, atau yang punya akuarium dibersihkan akuariumnya, ya, supaya airnya tetap bersih. Yang kelima, menjaga kesehatannya. Jadi kalau misalkan hewan peliharaan kalian sakit, dan misalkan yang punya kucingnya sakit, maka harus dibawa ke dokter, jangan dibiarkan. Kemudian hak kita apa? Kalau kita sudah melaksanakan kewajiban ini, maka hak kita terhadap hewan peliharaan adalah, bagi yang memelihara sapi, bisa kita ambil daging dan susunya, ya, manfaatnya, ya, karena dia sehat, dagingnya nanti kita potong. Atau yang punya ayam, dagingnya ayamnya kita potong dagingnya, atau dia bertelur, telurnya kita bisa makan, ya. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan hewan peliharaan kita. Yang kedua, mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih. Nah, tadi kalau kandangnya diberi kandang, hewan itu tidak berkeliaran, nah, lingkungan kita tetap bersih. Yang ketiga, memberikan hiburan, ya. Atau saat kita lelah, kita bisa bermain atau melihat-lihat, ya, sebagai refleksi badan kita setelah kita capek, lelah, ya. Belajar kalian, ya, aku mau lihat ikan aku dulu deh, atau aku mau ngasih makan kucing aku dulu deh. Nah, ya, sebagai hiburan juga atau kalau kucing bisa diajak bermain, ya, Nak. Nah, itu tadi hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Oke, Nak, sampai di sini. Lalu tugas kalian hari ini adalah kalian mengerjakan telaah halaman 56. Kerjakan ayo eksplorasi kegiatan 2 halaman 58. Kerjakan ayo rumuskan kegiatan 2 halaman 59. Kerjakan halaman 65 dan 67. Silakan kalian kerjakan, jangan kalian tunda-tunda, ya, karena sebentar lagi kalian mau PTS. Selamat belajar dan tetap semangat, ya, Nak. Terima kasih atas perhatian kalian, ya. Semoga kalian masih tetap diberikan kesehatan. Untuk orang-orang tercinta kita, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat, ya, Nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.